Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Abang Raymond. Adik-adik apa kabar? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Ya, semuanya baik, sehat, bahagia, dan luar biasa, ya kan? Nah, adik-adik sekolah minggu, di minggu kita hari ini kita masih tetap melakukan ibadah virtual. Jadi kita masih beribadah di rumah saja ya. Nah, adik-adik, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah saja, tidak akan mengurangi sukacita kita untuk selalu memuji Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita akan mengangkat sebuah lagu pujian yang berkata mendidih di hati. Buat gerakannya ya. Kita angkat lagi satu lagu pujian ya yang berkata Aku Istimewa. Adik-adik semua pasti masih ingat kan? Masih Abang Masih ingat gerakannya juga? Masih Abang Oke, kalau begitu kita nyanyikan, kita katakan Aku Istimewa. Oke, adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Namun, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa juga Alkitabnya disiapkan. Sebelumnya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berteduh sejenak. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita.
kita semua. Selamat hari Minggu. Minggu ini kita masuk di Minggu Okuli atau mataku tetap terarah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 1, Marta Tahuak Mangki, kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 55, Puji Hami Basami. Diambil dari titah kelima, kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 83, Yesus ngoluni tondiku, kita bangkit berdiri. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali.
Epistel untuk kita minggu ini yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Kita baca bergantian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 136, Hai Molokumu, kita bangkit berdiri. Sebagaimana saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 140, Lului Hamu Harajau Ni Debata. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mau mengajak, mari amangina keluarga tetap setia untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu. Kita satukan hati kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Berkat-Mu yang telah kami terima, lewat nafas kehidupan yang boleh kami miliki hingga pada saat ini. Semua itu karena kasih setia-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adikku sekolah minggu. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah kita pagi ini. Tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Akan bacakan untuk kita, mari kita melihat Alkitab kita masing-masing. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih bicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kuciut, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, masih ingatkah minggu lalu firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani? Di waktu hari masih gelap, di saat Tuhan Yesus telah mengetahui bahwa ia akan menuju jalan salib, dia akan mengalami penderitaan, dia gentar, dia bergumul, dia takut. Lalu ia menyerahkan semua pergumulannya di dalam doanya. Ia pergi ke Taman Getsemani bersama 11 orang muridnya. Lalu ia mengajak 3 orang untuk berdoa di dalam Taman Getsemani. Di sana ia menyuruh murid-muridnya untuk menunggu, berjaga-jaga dan berdoa. Lalu Yesus berdoa sampai 3 kali. Minggu lalu firman Tuhan berkata. Dan ketika Yesus telah melakukan doanya untuk yang ketiga kalinya, di dalam doanya yang terakhir dia menyerahkan, "Jadilah kehendak-Mu Bapa." Lalu ia dengan merasa lega, dia menerima kekuatan baru karena ia telah menyerahkan semua pergumulannya, persoalannya, bebannya yang berat itu kepada Bapa. Lalu ia menjadi berani dan menghadapi semua yang akan terjadi. Nah, ketika Yesus selesai berdoa dan berbicara mengingatkan murid-muridnya, "Bangunlah, marilah kita pergi. Orang yang menyerahkan aku sudah dekat." Ketika Yesus berkata demikian, lalu muncullah orang-orang yang diutus oleh tetua-tetua, orang-orang yang diutus oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Muncullah yang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Adik-adik masih ingat, Yudas Iskariot itu adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Dialah murid yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tetua-tetua untuk dihukum. Tapi karena keadaan masih gelap, adik-adik sekolah minggu, pandangan tidak jelas, lalu Yudas Iskariot menyusun rencana. Nanti siapa yang aku sapa dan aku cium, itulah yang akan kau tangkap, itulah Yesus.
Lalu ia melakukan seperti yang ia telah rencanakan kepada para prajurit, kepada orang-orang yang telah diutus oleh tetua-tetua dan imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu. Ketika Yesus dan 11 muridnya akan bergerak, mereka berjumpa dengan rombongan Yudas Iskariot. Bayangkan adik-adik, di keadaan gelap gulita, di keadaan pandangan tidak jelas, muncullah tiba-tiba. Tetapi apa yang terjadi? Yesus sudah tahu. Karena sebelum mereka bergerak, Yesus sudah berkata kepada 11 orang murid yang lain, bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus telah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan benar seperti yang Yesus telah katakan, Yudas datang. Yudas menyapa Yesus dengan sapaan yang akrab yang biasa ia sapakan kepada Yesus, Rabi. Lalu ia mencium tangan Yesus, mencium Yesus. Dan di saat itu dilakukan, para prajurit langsung bergegas untuk menangkap Yesus dengan pedang dan pentungan. Adik-adik sekolah minggu, bisa kita bayangkan, di keadaan itu 11 orang muridnya, murid Yesus yang bersama dengan Yesus sudah bersiap. Ketika gerombolan prajurit itu datang untuk menangkap, salah seorang murid Yesus dikatakan dalam kitab kita mengambil pedangnya, lalu menghuduskan pedangnya ke telinga salah satu prajurit atau utusan dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat atau tua-tua yang telah diutus pada saat itu. Apa yang terjadi? Telinga salah seorang prajurit itu putus. Di kitab Matius diceritakan bahwa ketika telinga prajurit itu putus, lalu Yesus marah kepada muridnya yang telah menghunuskan pedang. Simpanlah pedang, karena orang yang menghunuskan pedang akan mati karena pedang. Yesus berkata, lalu mengambil telinga dari prajurit itu dan menjamahnya. Dan apa yang terjadi luar biasa. Telinga dari prajurit yang telah putus tadi Tuhan sembuhkan. Di keadaan yang begitu sulit sekalipun, Tuhan Yesus menunjukkan kasih setianya. Tuhan menunjukkan kebaikannya. Sekalipun orang yang membenci dia datang, tetapi ia menyembuhkannya. Dan ketika terjadi keributan itu, di saat mereka mau menangkap Yesus, ada telinga yang terputus, Yesus menyembuhkannya. Dan ketika Yesus diikat, ditangkap, murid-murid dikatakan di dalam nats kita ini, mereka berserak, berhamburan, mereka ketakutan, mereka berlari meninggalkan Yesus. Sungguh menyedihkan. Murid-murid yang tadinya dengan lantang lewat imannya berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan sampai akhir. Yang lain berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan menghadapi itu semua. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus tangkap, murid-murid yang dengan lantang menyatakan imannya, ternyata mereka kabur. Adik-adik sekolah minggu, pada pagi hari ini lewat firman Tuhan, ketika Yesus ditangkap ini, kita ingin diajak, diarahkan untuk tetap setia, untuk tetap setia mengikut Yesus. Apapun persoalan, apapun keadaan kita mau diajak dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun kita masih kecil, kita harus setia mengikut Yesus. Bagaimanakah kira-kira adik-adik sekolah minggu kita melakukan atau kita menghidupi setia berjalan bersama Yesus itu? Tadi telah diceritakan dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus berdoa mengajak para murid, mereka lengah, mereka tertidur karena mereka sangat ngantuk. Dan pada saat gerombolan dari Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus, salah seorang murid Yesus dari 12 murid Yesus, ada yang tidak setia, yaitu Yudas Iskariot yang telah menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping. Pada saat itu dia menjual Tuhan Yesus kepada tua-tua, kepada ahli-ahli Taurat, kepada imam-imam kepala. Karena dia tidak setia dengan apa yang telah ia dengar, dengan apa yang telah ia terima, dengan apa yang telah ia hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ia ragu. Ia dibutakan oleh keinginannya, ia dibutakan oleh kebutuhannya. Lalu ia pergi menghadap untuk menjual Yesus kepada para tetua, kepada ahli Taurat, kepada imam-imam kepala.
Dan yang paling menyedihkan, ia bersandiwara di hadapan Yesus seolah-olah ia mengasihi Yesus, menyapa Yesus. Ternyata itu adalah cara dibuat oleh Yudas untuk menunjukkan siapa dan yang manakah Yesus. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, di situasi yang mencekam, yang menakutkan, ternyata bisa membuat orang meninggalkan atau tidak setia dengan apa yang telah dia katakan. Ketika terjadi keributan itu, para prajurit menangkap Yesus. Apa yang terjadi? Murid-murid berhamburan, murid-murid berlari. Mereka meninggalkan Yesus. Sesulit apapun di keadaan kita, apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan meminta kita agar tetap setia mengikut Dia sampai akhir. Agar kita tetap setia untuk bersama dengan Tuhan kita sampai dengan akhirnya. Seperti Tuhan Yesus yang tetap setia dengan Bapa yang telah mengutus menyuruh Dia. Awalnya ia khawatir, ia bergumul sampai 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada Bapa. Tapi pada akhirnya ia menunaikan, melaksanakan tugasnya hingga akhir. Ia harus disalibkan. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Itulah yang memberikan kekuatan, itulah yang memberikan peneguhan kepadanya untuk melakukan setiap apa yang telah direncanakan oleh Bapa di dunia ini. Adik-adik sekolah minggu, kesetiaan untuk kita yang masih kecil. Bagaimana kira-kira kita, anak-anak sekolah minggu, untuk menunjukkan atau melakukan kesetiaan itu? Di rumah kita memiliki orang tua, di sekolah kita memiliki bapak, ibu guru, atau di lingkungan kita memiliki orang-orang yang lebih tua dari kita. Lewat firman Tuhan ini kita mau diingatkan agar kita tetap setia, baik itu di rumah untuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik itu di sekolah atau dimanapun kita berada. Dan yang kedua, adik-adik sekolah minggu, di situasi apapun keadaan kita saat ini, jangan sampai itu menggoda kita, membuat kita untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan tanggung jawab kita. Kita mau diarahkan dan dibimbing agar kita tetap menghidupi, tetap melakukan walau itu sulit, walau itu menakutkan kadang, walau itu membuat kita khawatir kadang, walau itu tidak seturut dengan apa yang kita pikirkan kadang. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita agar kita tetap mengikuti dan tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus berkata kepada orang-orang yang datang pada saat itu, "Penjahatkah aku sehingga kamu membawa pedang, membawa bentungan untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari kamu melihat aku di dalam bait suci mengajar, mengapa kamu tidak menangkap aku?" Adik-adik sekolah minggu, ini adalah siasat atau cara yang diambil oleh para ketua, oleh imam-imam besar, oleh ahli Taurat, agar tidak terjadi keributan yang begitu besar, agar tidak terjadi pemberontakan nantinya lalu mereka mencari waktu. Tuhan Yesus ingin mengingatkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini juga kita diberikan kuasa, kita diberikan jabatan. Nanti adik-adikku juga akan mengalami ini. Dan lihatlah, banyak para pejabat, banyak orang-orang yang berkuasa memiliki kekuatan tetapi salah menggunakan jabatan kuasa atau kekuatannya. Kita mau diingatkan juga agar menggunakan segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu kepada kita dengan baik dan benar. Jangan sampai kita menyalahgunakannya. Inilah yang menjadi pengingat untuk kita di minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu kita telah mengikuti bagaimana Tuhan Yesus itu ditangkap, dijual oleh salah seorang muridnya, dan bagaimana kita harusnya memakai waktu yang diberikan Tuhan hingga pada detik ini dengan baik. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu dimanapun kita berada, lewat minggu kita pada pagi hari ini, firman Tuhan ingin mengajak kita dalam perjalanan kehidupan kita yang masih kecil. Walaupun kita masih kecil,
belum banyak yang boleh kita lakukan, tetapi di masa kecil kita, firman Tuhan ingin mengajak kita juga yang masih kecil untuk tetap setia mengikut Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia terlebih dahulu mencintai, mengasihi kita semua umat yang Ia kasihi, yang telah Ia tebus. Itulah kasih setia Tuhan yang paling besar yang boleh kita terima hingga pada saat ini. Kita memasuki ibadah-ibadah Passion juga, karena sebentar lagi kita akan masuk di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus yang menghadapi kayu salib, mati di kayu salib. Mari adik-adikku sekolah minggu, kita setia untuk mengingat masa-masa sengsara yang diterima oleh Tuhan Yesus. Pada nats kita yang juga Tuhan kita ditangkap untuk menggenapi firman Allah yang telah dituliskan di dalam Alkitab, bahwa Tuhan kita akan menghadapi sengsara, menghadapi kematian di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, apa yang telah Tuhan kita lakukan, apa yang telah Tuhan kita rasakan dan terima hanya untuk memberikan kehidupan bagi kita. Mari adik-adikku sekolah minggu juga mengimani bahwa Tuhanku telah mati, Tuhanku telah menderita hanya untuk memberikan kehidupan bagiku. Oleh karena itu aku mau setia di masa kecilku mengikut Tuhanku, mengikuti firman-Nya. Aku mau setia lewat tugas tanggung jawabku di rumah yang diberikan orang tuaku. Aku mau setia lewat tanggung jawab yang diberikan oleh guru-guruku, walaupun aku melakukannya dari rumah. Marilah kita menghidupi itu semua dengan penuh kegembiraan, dengan penuh ketekunan, tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus menyerah. Tuhanlah yang memberkati adik-adikku sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan juga yang berkati orang tua dan keluarga kita semua di masa-masa yang sulit ini. Mari tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kami anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap setia untuk mengikut Engkau sampai pada akhirnya. Kami yang masih kecil, kami yang belum bisa Tuhan berbuat banyak, tetapi kami mau mendengarkan, mau melakukan, dan kami mau setia mulai dini Tuhan mengikut Engkau. Sekalipun sulit, sekalipun kami masih kecil, tetapi kami yakin dan percaya Engkau memakai kami juga. Tuhan, berikan kekuatan, berikan Tuhan roh-Mu agar kami Tuhan mampu untuk melakukan setiap perintah-Mu, agar kami mampu bertanggung jawab setia untuk setiap pekerjaan, untuk setiap tanggung jawab yang diberikan. Kami melakukannya hingga akhir, kami melakukannya dengan penuh ketekunan. Tuhan berkatilah setiap anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah pada saat ini. Berikan sukacita, berikan Tuhan roh-Mu yang membimbing mereka. Berkati setiap orang tua yang Engkau berikan kesempatan untuk mendidik anak-anak yang Engkau titipkan. Berikan Tuhan umur yang panjang, berikan Tuhan sukacita yang daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan untuk situasi dan keadaan yang boleh kami lalui. Kami yakin bahwa Tuhan beserta kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian buku Wende Sekolah Minggu Tangak Punamepet. Kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita.
persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat adik-adik semua yang sudah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, pertama sekali kakak sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan kreativitasnya. Adik-adik sekolah minggu, untuk kreativitas kita minggu depan, Horong 1 bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1 dengan judul lagu Marta Tahuak Manuki, dan untuk Horong 2 dan Horong 3 dari buku ND Sekolah Minggu nomor 172 Tangakku Nametmet. Adik-adik sekolah minggu, untuk kreativitasnya jangan lupa dikirimkan Horong 1 kepada Kakak Mawar, Horong 2 Abang Raymond, dan Horong 3 kepada Kakak Uli. Adik-adik sekolah minggu tetap semangat ya. Bye, terima kasih.